Ya, Ya. tapi ini bentar lagi PBB ini bisa bubar nih Pak SK. Soalnya hari Oh ini, iya, Amerika udah keluar dari UNESCO. Amerika udah iya. keluar Jadi dari WHO. Hari ini PBB udah UNESCO. kebongkar. Hah? PBB udah kebongkar. Ini banyak kadrun-kadrun gitu. Ya. Jadi nggak tahu untung mereka itu. Ya susah. Ya. Ya itu Pak Paul sementara. Thank you. Pak SK. Oke, Andi, silakan Pak Andi. Nah, kalau Indonesia gimana Pak SK? Ya kan, free Palestine, supporting Palestine, tapi tentara nggak dikirim, and then apa itu pasukan NU nggak dikirim, pasukan FPI nggak dikirim, duit nggak dikirim, pasukan HTI nggak dikirim, terus mau apa Indonesia ini? Support ngomong, gimana tuh? Ya sekarang jangan kata Indonesia, ya 1,5 miliar orang Muslim datang ke Timur Tengah, ya apakah bisa menang? Ya gampang, lebih gampang lagi dibantai. Mungkin dalam hitungan jam aja bisa mati itu semua itu, begitu, ya. Jadi otak ini pada nggak ada Muslim ini. Lu punya impact apa? Lu peperangan zaman sekarang itu udah berbeda, nggak seperti zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu lagi lu perlu banyak kuda, banyak militer karena masih peperangannya pakai tenaga manusia. Pakai pedang, pakai kuda, masih konvensional. Pakai tombak, pakai panah. Ya, itu pun aja kalau panah, kuda itu berbicara juga impact zaman dulu sebenarnya, ya. Kekuatan militer zaman dulu, kekuatan ekonomi zaman dulu. Kalau lu punya banyak kuda, lu banyak panah, lu banyak alat-alat perang yang lumayan, ya itu berbicara impact zaman dulu sebenarnya selain strategi begitu ya. Nah, tetapi yang ada orang-orang Muslim ini ya mau mendominasi dunia, tetapi ketinggalan secara ekonomi, secara impact, secara militer, ya ideologi juga terpecah-pecah, tapi mau mendominasi dunia, ya hasilnya kayak begini, amburadul semua. Halunisasi doang. Ya, yang ada yang kita lihat akhirnya cuma demo-demo di jalan, ngedumel-ngedumel di jalan, bikin hoak-hoak, hanya jadi bahan bulian dan tertawaan. Ya, makanya Muslim ini ya udah habis lah. Ya, gampang dibasmi, gampang dihancurkan. Ya, banyak negara Arab justru malah nggak support, bahasanya sama, budayanya sama, agamanya kapok lah, Pak. Kapok, Pak. Dan kedua juga ya penyebabnya Iran, karena Iran ini kan Syiah. Syiah ini tiap hari juga karena si Khamenei mau menguasai Timur Tengah, yang ada provokasi negara-negara, penduduk-penduduk di setiap negara itu ya dianggap Arab Saudi ini anteknya si Barat, anteknya Amerika, Uni Emirat Arab, anteknya Amerika. Padahal dia iri bahwa setelah melakukan hubungan yang baik ya dengan Amerika, dengan Barat, investasi diundang, bagaimana mereka perusahaan-perusahaan asing itu bisa mengelola sumber daya alamnya dengan baik sehingga membuat rakyatnya itu bisa kaya ya, sekolah dijamin oleh pemerintahnya, listrik gratis, sekolah gratis ya, fasilitas-fasilitas negara dibangun, ya kan, pendidikan menjadi ya lumayan, nggak jadi bodoh-bodoh banget sekarang, ya kan. Berbeda dengan negara-negara miskin Muslim yang ada bangun cuman kebencian, cuman ngutukin tiap hari, begitu kan. Begitu lakukan action ya hancur lah mereka. Ya otomatis negara-negara inilah maju begitu. Ya. Tapi ini bentar lagi PBB ini bisa bubar nih Pak SK. Soalnya hari ini Amerika udah keluar dari UNESCO. Amerika udah keluar dari WHO. Hari ini UNESCO udah kebongkar. PBB udah kebongkar. Ini banyak kadrun-kadrun. Jadi makanya si Trump langsung tuh kemarin ngambil
ini kan, gue cabut itu semua dana-dana gue untuk support UNESCO, WHO, mendingan gue lakukan sendiri, nggak ada lagi. Ya, karena dipakai sama si kadrun-kadrun ini, sama si kadrun ini semua infiltrasi ke Eropa juga pakai teksnya ini, ya mereka bikin badan-badan mereka semua itu untuk nampung. Kalau bisa, ya kan mereka nggak bisa menang secara militer, secara ekonomi. Yang bisa, gue bisa menang produksi anak paling banyak. Habis itu gue migrasi, bicara kemanusiaan, minta kasihani jadi pengemis-pengemis di Eropa, ya ngemis pajaknya rakyatnya Amerika Eropa, kan bisanya begitu mereka. Nggak punya kekuatan militer, nggak punya ini, ya punya kekuatannya ya bikin anak sebanyak-banyaknya lewat poligami dan kawin siri, ya begitu kan. Larinya ke negara kafir, kan lucu. Oh ya, memang begitu. Cuman bisanya kan begitu. Produksi anak pasti yang nyusahin kan orang miskin, melarat begitu ya, mental pengemis ya pasti nyusahin yang maju. Kan pasti begitu. Itu hukum alam itu. Jadi kenapa kan gitu. Kenapa Arab nggak mungkin ngerengek-ngerengek kepada yang sesama miskin juga, negara Muslim yang miskin juga kan nggak mungkin dibantu, nggak punya duit, nggak punya kemanusiaan. Ya kan? Nggak peduli lah Arab itu walaupun kaya, nggak punya kemanusiaannya, dia mana ada humanity-nya. Makanya ya kan? Itu saya bingung. Indonesia ini udah miskin, maunya join sama BRICS. Kan lucu. Iyalah, karena ya otaknya masih susah, masih yang ada itu kebencian yang dibangun. Ya kalau selama kebencian dibangun ya miskin lah negara lu. Coba negara Arab yang dibangunnya sekarang udah lebih berteman, bersahabat dengan Amerika, minimal lu nggak ini banget lah, tapi minimal lu nggak usah lagi tiap hari ngomongin ngutuk, ngebenci segala macam begitu kan. Yang ada hancur, sama kayak Iran aja, ya rakyatnya pada nggak suka sama pemimpinnya. Yang ada semua pemimpin muslimnya yang ada jolim ya, Gaddafi semua. Irak sih itu senang rakyatnya mati, Gaddafi mati senang, semua rata-rata pemimpin muslim itu kalau digulingkan, dihancurkan, ya rakyatnya malah senang. Yang artinya di situ bercermin selama ini memimpin negara muslim ini, pemimpin-pemimpin nggak ada yang baik, nggak ada yang benar. Ya, sekarang aja kalau bicara lokal aja udah mulai mengikis itu muslim-muslim di kantong-kantong muslim. Kayak kemarin Jawa Barat, Depok, PKS menang berapa kali pun, walaupun sudah didoktrin luar biasa ya sama PKS ini ya, dengan kaderisasinya, dengan seminar-seminarnya yang luar biasa ya, tapi nggak berhasil. Yang ada malah bupatinya kemarin itu malah dari non muslim ya, di Maluku non muslim. Maluku mana itu yang si ibu siapa itu, Shirley atau siapa ya, udah kembali akhirnya udah dikasih waktu ini ya. Yang ada semua sekarang muslim ya cuman bisa merengek semua ya di medsos itu ya, karena ideologinya juga hancur, dibongkar semua sekarang zaman internet, nggak bisa apa-apa ya. Ini murtad besar-besaran udah ya, karena secara militer nggak kuat. Tapi yang di Depok itu mereka ngerti alatnya. Dia bilang pakai corong, dia bilang hati-hati ya kalau berdemo nanti bisa ditangkap. Pada bubar sendiri. takut ditangkap. Iya, udah makin lemah lah Pak ya. Dan ya kita berharap Indonesia makin sadar lah ya. Lu kalau makin dana lu abisin buat agama, ya makin miskin, tertinggal, ya paling meratapi tangis begitu. Ya kan? Paling cuman bisa ngemis-ngemis nanti di TikTok itu semua, kayak yang di Palestina itu. Ya tadi Pak Pol mau ngomong, lanjut Pak Pol. Iya silakan yang lain, saya udah kelamaan. Iya itu Arab itu minyaknya tinggal sekitar 25-40 tahun lagi, sisa minyaknya Arab. Artinya anak-anak mereka udah nggak punya minyak lagi nanti. Dan untuk mereka bisa keluar dari framingnya minyak mereka, ya kan? Ya mereka harus punya investasi, dan mereka untuk investasi tidak mungkin ke negara Islam lagi. Takut mereka. Jadi mereka kembali ke negara kafir. Untuk bisa berinteraksi dengan negara kafir dengan baik, ya mereka harus meninggalkan Islam. Jadi hanya sekitar
berapa 100 tahun saja sudah selesai. Ya, Arab itu 1 abad saja mereka menikmati minyak bumi dari sisa-sisa reptil. Reptil ini kan adalah binatang yang paling tua yang di Kejadian 3, Helel ben Sakar kan, ular ini kan, sisa-sisa reptil ini kan. Nah, lalu Arab ini mau nggak mau dia harus membuka diri, dan mereka sudah tahu bahwa selama mereka menjadi Islam, bukannya tambah baik, mereka tambah nggak baik. Itu sudah terbukti, dan itu berapa kali si MBS itu sudah, ya bahkan ulama-ulamanya pun dipenjarain, ya kan. Dan kemarin kan sudah kita dengarkan juga si Menteri Luar Negerinya, mereka membandingkan dengan Qatar. Oh, Qatar, ya ceritain semua ya, bagaimana, dari mana uangnya Qatar, bagaimana pembiayaan terorisme, bagaimana mereka memelihara ideologi itu semuanya itu ya. Jadi mereka juga diam aja. Nah, satu kan hancur, dan mereka juga nggak suka dengan Syiah karena ideologi Syiah sama-sama Islam. Dan mereka tahu itu bahaya sekali Syiah itu. Bukan masalah pengaruh siapa yang menjadi Islam paling hebat, negara Islam paling hebat. Buat Arab Saudi itu udah nggak ada artinya buat mereka. Mereka udah cukup. Mereka harus cepat-cepat berevolusi. Jadi bukan negara yang bergantung pada minyak lagi, tapi benar-benar negara yang terbuka. Mereka buka gereja, sengaja dibuka gereja yang mengundang paus, mengundang pemuka-pemuka gereja yang lain. Undang sengaja, kalau mereka akan tertutup selamanya. Dan itu mereka tahu. Nah, kalau Indonesia tadi itu, ya tadi, Indonesia itu banyakkan bacot. Cuman bisa bacot, karena Indonesia itu memang produsen bacot nomor 1 di dunia. Produsen bacot paling 1 di dunia yang harusnya perlu di explore supaya bisa mendatangkan uang bacotnya orang Indonesia ini ya. Ya saya ini seperti itu Pak Paul, seperti Dubai, mereka udah melek katanya kan, minyaknya mereka udah habis, makanya mereka lari ke real estate, ya kan, bangun pulau-pulau. Nah, Saudi Arabia ini juga mulai sadar satu hari bakalan habis. Sama bangun real estate, mereka menghijaukan gurun, mereka. Sekarang kan jilbab nggak diharuskan, cewek boleh nyetir, ya kan, bar boleh minum alkohol, ya kan, musik udah mulai, bioskop mulai. Jadi mereka udah sadar satu hari minyak semua boleh kan, kasino segala macam. Bentar lagi minyak ini habis. Karena sudah habis. Jadi mereka itu kalau kayak Arab Saudi ya Pak, sama Uni Emirat Arab, saya nggak tahu ya, mungkin 50 tahun, 100 tahun lagi bisa-bisa negara itu dijual juga loh Pak. Karena ini kan milik keluarga ya, keluarga Emir, keluarga Raja, Wahab, ya. Dan keluarga MBS saja tuh kan yang menguasai, tentara-tentaranya semua dibayar kan. Jadi boleh dibilang ini kan negara ini milik keluarga. Perusahaan lah ya. Rakyatnya itu pokoknya ngikutin aja, lu nggak ngikutin gue tinggal pancung lo, ya kan, gue masukin penjara lo, begitu kan, sama kayak khilafah aja lah sebenarnya ini mereka. Nah jadi begitu mereka melemah nanti, katakan negaranya tadi mungkin untuk kan mungkin bisa jadi nanti ada inovasi-inovasi baru juga, bisa jadi minyak bumi udah nggak kepake lagi tuh, udah tergantikan dengan energi yang terbarukan misalnya. Nah, katakan juga mungkin udah nggak strong lagi, udah nggak kuat lagi, udah terkuras habis berapa puluh tahunan ini kan. Nah, mungkin ini sekarang eranya Amerika nih untuk segera mengeksplor juga nih zamannya si Trump ini dengan minyaknya dan gasnya. Nah, karena Amerika kan justru paling besar, cuman selama ini kan nggak terlalu banyak dipakai dulu ya, jadi masih dipakai di negara-negara Timur Tengah dulu. Nah, mungkin mereka secara ini udah nggak sanggup lagi bayar tentara, investasi makin susah, kecil segala macam. Ya bisa-bisa negara itu terjual tuh, menurut saya tuh, karena milik raja jadinya. Secara sistem ininya nanti begitu rajanya hancur, jatuh, wah itu udah susah tuh, amburadul tuh. Ya bisa jadi raja-raja kecil. Begitu raja-raja kecil ya gampang itu dikuasai, dijual itu semuanya. Seperti itu kalau nggak salah 7 saudara ya kan, keturunan Al Saud kan, 7 orang kali ya. Iya, MBZ itu ya, MBZ Jahid ya. Nah, sama begitu di Qatar pun juga begitu, sama semua negara-negara Muslim ini kan rata-rata ya begitu ya. Jadi Indonesia sebenarnya masih beruntung demokrasi ya. Nah, tetapi kan
mau dikembalikan lagi jadi negara Muslim. Nah ini yang jadi problem. Makanya nggak maju-maju. Begitu lu mau kembali ke negara ini, lu secara value nggak ngerti, lu nggak punya untuk membangun peradaban itu lu nggak ngerti. Ya demokrasi itu lu bisa belajar itu cuman dari Barat yang membawa nilai-nilai demokrasi itu gimana, mesti respect, mesti ngebangun peradaban, ya mesti dari Barat. Nah Indonesia tertolong kayak karena masih ada ininya demokrasinya ya minimal satu suara bisa direspek ini. Tetapi kan setelah terpilih ya pemimpin-pemimpin ini ya akhirnya manipulatif, pakai dana-dana ini ya, mensupport pesantren-pesantren segala biar kepilih lagi suaranya. Ya akhirnya nggak maju-maju. Ya, itu yang masih belum ini ya. Jadi kita harapkanlah nanti punya pemimpin yang jauh lebih luar biasa ya. Mungkin tunggu yang non Muslim ya 2035 bisa jadi presiden kali ya. Jadi Tapi kalau Muslimnya udah nggak ada banyak yang minyak, pada sadar, ha? tapi kalau nggak ada minyak, si Pak Teddy ini nangis dia. Dia mobilnya tuh yang 8 silinder, 10 silinder punya. Mobil dia Sekarang kan pakai gede-gede. listrik udah murah, Pak. Si Teddy itu masih pakai Suburban, GMC, yang telah. Iya. Iya, yang ini kalau sekarang kan apa Gen Z ini kan milenial ini kan lebih suka listrik. Listrik ini kan hemat, nggak usah bayar bensin kan. Teddy Bensin apalagi nangis. kalau lagi mahal kan tinggi tuh. Jadi listrik itu kan paling berapa? Ya, murah gitu. Tinggal dicas Teddy, doang. Paling bayarnya bisa 1 banding berapa tuh listrik sama bensin ya? Mungkin bisa hemat nah, katakan misalnya 5 juta rupiah lah ya atau 4 juta rupiah misalnya sebulan bensin itu pengeluaran kalau pakai bensin. Mungkin kalau pakai listrik cuman berapa ratus ribu tapi Pak sebulan. SK gini loh ya. Eropa itu tergantung minyak dari Timur Tengah. Tapi orang Eropa sendiri menolak mobil listrik. Itu saya heran. Kenapa ya? Enggak, Mereka kan dia kan selama ini kan masih produksinya kan memang andalannya kayak Jerman kan BMW, Mercy begitu. Ya dia pasti usahakan seperti itu dulu masih bertahan, Pak. Sama seperti kayak Toyota kan. Mungkin dia masih belum keluarin mobil listrik dulu karena selama ini kan dia udah punya pasar besar. Kalau saya matikan listriknya justru yang saya promosikan, ya justru penjualan saya yang selama ini gimana? Mesin-mesin saya yang saya udah investasikan ini gimana? Nah, mobil-mobil listrik ini kan biasanya lebih ke perusahaan-perusahaan yang baru kan? Perusahaan-perusahaan baru. Karena kalau yang kayak Toyota udah investasi besar begitu kan, Honda misalnya udah investasi besar berpuluh-puluh tahun, bengkelnya udah disetting seperti itu di seluruh dunia, spare part-nya juga udah kayak begitu. Nah, begitu dia promoin listrik, pusing kan yang ini malah bisa menghancurkan dan menjatuhkan harga yang mobil-mobil konvensional selama ini kan. Paling dia bikin yang hybrid, ya kan? Hybrid 2 sistem ya kan, listrik dan baterai juga kan, listrik dengan mesin kan, begitu. Ya, tapi Jepang udah mulai catching up kan sekarang. Udah mulai. Anyway, ini ada si Dora nih mau masuk lagi Dora. Kita udah malam nih. Ya udah malam dah, besok bangun. Udah, tutup dulu deh ya. Udah cukup. Iya. Oke, terima kasih Untuk buat besok lagi saya tambah ya. teman-teman. Dan Boleh saya tambah, Pak? Jangan, sudah. Cuma ingat aja, cuma besok satu aja, besok lagi tenaganya Besok. Besok aja ya. Ini kan pakai StreamYard. Kalau saya tinggal harus Sebenarnya dimatikan penting, StreamYard-nya. Kalau saya mau pergi sebentar. Oke. Ini pakai StreamYard Thank you. harus ditungguin kalau pakai StreamYard. Oke, God bless you semuanya, opini dan segala pendapat Anda, pernyataan Anda. Pasti ada yang didengar ya. Kita tidak sia-sia bicara dan selalu saya sampaikan informasi-informasi yang up to date ya. Dan saudara boleh potong-potong video saya ya, bagian-bagian bagus diviralkan. Sebab dengan demikian Anda mendidik Indonesia supaya jangan dibodohin terus ya. Viralkan aja, sebar-sebarin. Kalau Anda mungkin nggak berani ngomong, nggak bisa ngomong ya sebar-sebarin aja tadi ya.
perkataan-perkataan tadi, opini-opini kita yang bagus-bagus, ya, bagi sebar ke yang banyak. Ini pintar Indonesia. Memang caranya begitu. Kebohongan dengan media dilawan dengan media. Ya. Oke, tadi sudah kita tampilkan semua kegiatan Yayasan Damaris selama seminggu ini yang di Depot Surabaya ya. Terus support Yayasan Damaris supaya kita bisa kasih makan 5.000 orang sehari. Ya, sekarang ini kita masih ada penurunan hanya sekitar berapa tadi ya 200 sekitar Surabaya itu kan 200-an, kita 500 sampai 1.000 saja sekarang tadi ya. Kita belum bisa mencapai 5.000, kita pengen sekali bisa mencapai 5.000 per hari. Ayo saudara, segera support, donasikan ke Damaris. Indonesia pasti bubar, tapi jangan sampai chaos, jangan sampai rusuh. Bagaimana caranya? Dengan Anda kasih makan. Karena perut yang kenyang itu nggak bisa dihasut. Ya, kalau bubar pasti bubar. Saya jamin itu pasti bubar Indonesia. Tetapi supaya jangan ribet, jangan gegeran. Ya kasih kenyang. Karena pemerintah sudah nggak sanggup kasih makan rakyatnya. Siapa yang kasih makan? Kita, gereja. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu nanti malam ya. Embun pagi jam 11 Eropa, jam 4 pagi waktu Jakarta. Dan Amerika berapa di tempat-tempat tadi? Jam apa tuh? Kira-kira tuh 2-3 jam lagi ya. 3 jam lagi. Iya, jam 5. Jam 5 sore ya. Iya.